Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sabar sebenarnya memegang kunci kesuksesan. Dan saya insya Allah akan menunjukkan kepada Anda semua mengapa mereka merupakan tipe yang langka. Nah, baik kawan-kawan, di dunia yang semakin cepat dan sangat kompetitif kali ini, kesabaran seringkali dianggap sebagai suatu kemewahan. Orang yang sabar seringkali menjadi minoritas di tengah masyarakat yang serba instan. Ya, pertemuan kali ini kawan-kawan kita akan membahas secara detail, secara mendalam mengapa kebanyakan atau orang sabar selalu menjadi minoritas. Bagaimana kesabaran dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, serta bagaimana cara untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Kawan-kawan, kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak mudah marah atau frustasi dalam menghadapi kesulitan atau menghadapi penundaan. Kesabaran ini melibatkan ketahanan mental dan emosional serta kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan, tantangan tanpa kehilangan ketenangan. Beberapa jenis kesabaran kawan-kawan. Yang pertama, sabar dalam menunggu. Nah, kemampuan ini, kemampuan untuk menunggu sesuatu tanpa merasa gelisah atau marah. Yang kedua kawan-kawan, yaitu sabar dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk tetap tenang dan gigih ketika menghadapi rintangan ataupun menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam berhubungan, yaitu kemampuan untuk tetap sabar dan mengerti ketika berinteraksi dengan orang lain, siapapun itu, terutama dalam situasi yang mungkin memicu emosi yang negatif. Kemudian mengapa orang sabar menjadi atau hampir selalu menjadi minoritas kawan-kawan? Yang pertama, penyebabnya adalah budaya serba instan. Di masa digital ini kawan-kawan, masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu dengan cara cepat. Budaya serba instan ini kawan-kawan menciptakan lingkungan di mana kesabaran tidak lagi dianggap sebagai nilai yang penting. Misalnya saja kemudahan akses informasi dan layanan cepat seperti pengiriman satu hari, medsos atau media sosial, dan teknologi lainnya yang telah mengkondisikan kita untuk menginginkan hasil yang instan. Kemudian yang kedua, yaitu tekanan sosial. Tekanan sosial kawan-kawan ini juga memainkan peran besar dalam membuat kesabaran menjadi sesuatu hal yang langka. Ketika orang di sekitar kita bergegas dan bersikap tidak sabar, kita mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal atau dianggap lemah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah kurangnya literasi atau pendidikan tentang kesabaran. Kawan-kawan, kita tahu semua bahwa sistem pendidikan kita seringkali menekankan pencapaian secara cepat dan hasil yang instan. Akan tetapi jarang mengajarkan tentang pentingnya kesabaran. Anak-anak diajarkan untuk mengejar nilai yang bagus dan prestasi secepat mungkin, tanpa banyak pembahasan tentang proses dan ketahanan mereka dalam mencapainya. Kemudian manfaat kesabaran itu apa saja kawan-kawan? Yang pertama manfaatnya adalah terhadap kesehatan mental dan kesehatan emosional kita. Kawan-kawan, kesabaran memiliki dampak yang sangat positif dan besar terhadap kesehatan mental dan kesehatan emosional. Orang yang sabar kawan-kawan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan insya Allah mampu mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa orang sabar memiliki tingkat kecemasan dan tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang kurang atau bahkan tidak sabar. Kemudian yang kedua manfaat kesabaran adalah
dalam hubungan sosial yang tentunya akan lebih baik. Kesabaran juga berperan kawan-kawan. Ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial di lingkungan kita. Orang yang sabar lebih mampu mendengarkan orang lain, lebih mampu untuk memahami perspektif mereka dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Ini akan membuat mereka lebih mudah untuk diterima dan dihormati dalam lingkungan pergaulan mereka. Kemudian manfaat yang ketiga adalah keberhasilan atau kesuksesan dalam jangka panjang. Kawan-kawan, orang sabar cenderung mencapai kesuksesan atau keberhasilan jangka panjang. Mereka mampu bertahan menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dan kesulitan tanpa mudah menyerah. Kesabaran membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan tetap bekerja keras untuk mencapainya. Kawan-kawan, banyak contoh kasus dan insya Allah ada tahu Khalid ya di dunia ini. Misalnya saja dari Thomas Alva Edison, seorang pemula lampu. Ia dikenal karena kesabarannya, kawan-kawan, yang melakukan ribuan kali percobaan, ribuan kali penelitian sebelum akhirnya berhasil menemukan bola lampu yang berfungsi sampai saat ini. Kesabarannya membuahkan hasil yang sangat-sangat signifikan dalam sejarah teknologi. Kemudian ada lagi Nelson Mandela di Afrika Selatan, kawan-kawan, di mana Nelson Mandela ini adalah seorang pejuang hak asasi manusia dan mantan presiden Afrika Selatan kala itu. Ia menunjukkan kesabaran luar biasa, kurang lebih selama 27 tahun di penjara sebelum akhirnya berhasil menghapus apartheid di negaranya, yaitu di Afrika Selatan. Kesabarannya membawa perubahan besar bagi dunia ini. Ada beberapa penelitian ilmiah, kawan-kawan, yang pernah dilakukan. Yang pertama yaitu oleh Michel et al. Penelitian yang dilakukan oleh Michel et al. Ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kepuasan, istilahnya bersabar, ini cenderung memiliki achievement atau pencapaian akademis dan achievement secara profesional yang lebih tinggi dikala mereka dewasa nanti. Yang kedua, penelitian oleh Sirois dan Tosti. Penelitian ini, kawan-kawan, menemukan bahwa orang yang sabar memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Mereka cenderung lebih bijak, termasuk tingkat stres dan depresi yang sangat-sangat rendah. Lantas bagaimana, kawan-kawan, cara kita untuk menumbuhkan kesabaran ini? Yang pertama yaitu latihan mindfulness atau kesadaran diri. Mindfulness atau kesadaran diri, kawan-kawan, adalah cara yang dapat membantu untuk menumbuhkan kesabaran. Dengan melatih kesadaran penuh terhadap apa yang kita terima saat ini, kita dapat belajar untuk tidak terburu-buru dan lebih bisa menerima keadaan yang kita hadapi. Tentu dengan meditasi, dengan zikir, dengan ibadah, untuk melatih mindfulness kita, kawan-kawan, dengan tafakkur. Yang kedua yaitu mengelola asa atau mengelola harapan. Harapan kita atau asa kita terhadap situasi dan orang lain ini juga sangat penting dalam menumbuhkan kesabaran. Dengan memahami bahwa tidak semua hal yang kita inginkan akan berjalan sesuai rencana, dan bahwa orang lain mungkin memiliki perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda, kita dapat belajar untuk lebih sabar, kawan-kawan. Yang kedua yaitu berlatih keterampilan tentang kontrol diri, pengendalian diri. Keterampilan pengendalian diri ini, kawan-kawan, seperti menghela nafas, menghitung sampai 10, mengambil jeda sebelum bereaksi. Ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih sabar agar tidak langsung bereaksi. Kemudian, kawan-kawan, latihan yang tersebut ini akan membantu kita untuk mengendalikan respon kita secara emosional dalam situasi yang lebih menantang. Baik, kawan-kawan, sampai di akhir pembahasan bahwa kesabaran adalah perbuatan yang langka saat ini, kawan-kawan. Akan tetapi ini sangat berharga di tengah budaya yang serba cepat, penuh tekanan,
Kesabaran memberikan banyak manfaat kawan-kawan. Mulai dari kesehatan mental kita yang lebih baik, hubungan sosial yang lebih kuat, hingga keberhasilan dalam jangka waktu panjang. Dengan kita memahami bagaimana pentingnya kesabaran dan melatihnya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita dapat menjadi bagian dari minoritas yang sabar, menikmati manfaat yang luar biasa dari perbuatan ini kawan-kawan. Kesabaran mungkin tidak mudah, akan tetapi hasilnya pasti sepadan dengan usaha yang kita lakukan kawan. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar demi kebaikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita kawan-kawan. Walaupun kita sebagai orang yang sabar cenderung dicap sebagai orang-orang yang minoritas. Sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.